semuanya, selamat datang di Nakal Talks nih, podcast yang akan membahas segala hal seputar pembelajaran berharga dalam hidup. Betul banget. Jadi di sini gue Kala dan juga teman gue Naik. Di sini kita akan ngebahas nih soal student ambassador di UPJ. Oke, mungkin kita langsung panggil aja kali teman-teman student ambassador dari Universitas Pembangunan Jaya. Halo. Halo semuanya. Hai. Gimana kabarnya host Baik. kita? Kalian gimana nih kabarnya teman-teman? Baik banget. Mungkin Baik, kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan dulu nih dari yang rambutnya warna pink nih. Oke, perkenalkan nama aku Syika Mozastiadi. Aku mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Halo, Hai. Moza. Nama aku Listra nih sama Ratila, biasa dipanggil Listra dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Ini? Oke, halo, nama aku Fadila Afia Prilia dari Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 juga. Yeay. Halo, kenalin? Enggak ya. Udah ya, udah. Waduh, kalian nih akhir-akhir ini kesibukannya apa sih selain jadi SA, teman-teman? Apa nih? Kalau kamu Za? Iya, gimana gimana nih? nih? Apa aja? Ya pasti selain dari kegiatan kuliah ya, belajar dan lainnya, aku juga lagi aktif nih di UKM, taekwondo, teatik sama tatra juga ada. Aku juga mirip Moza, aku Tatra. Jadi ketua ya kak kalau nggak salah. Aku jadi bagian anggota Himakom juga. Fadila? Oke, kalau aku juga kurang lebih sama, kuliah aja terus sama ikut UKM juga jadi pengurus. Pengurus terus juga sama ngerjain project di luar kampus ya. Berarti jadi SA itu nggak menghambat ya untuk aktif di kampus ya teman-teman ya? Betul. Mungkin aku mau tanya-tanya nih kayak SA itu apa sih sebenarnya? Karena kan kita nih sebagai mahasiswa yang lain mungkin taunya SA itu cuma yang membantu Universitas Pembangunan Jaya aja gitu ya teman-teman. Benar. Jadi SA itu kan singkatan dari Student Ambassador. Jadi tuh sebenarnya kita tuh di sini untuk apa ya, mencari pengalaman baru dan melatih diri kita. Jadi tuh di sini kita tuh ada banyak banget divisinya sebenarnya. Contohnya itu ada field, ada event dan ada divisi admisi dari kita itu. Dan di sini tuh kita jadi bisa belajar public speaking, kita jadi nambah relasi dan lebih gitu sih. Jadi kita nyari pengalaman-pengalaman baru di Student Ambassador ini sendiri karena banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dari sini gitu. Oh gitu ya kak. Tadi kan kamu juga sempat bilang nih kak, tentang public speaking ya. Berarti benar-benar berguna banget juga ya SA buat kuliah kalian sehari-hari. Apalagi kan kita ilkom ya. Ilkom tuh kita belajar public speaking juga. Jadi lebih apa ya? Bisa melatih public jadi speaking sih. kayak kita belajar teori di kelas langsung kita praktekin di SA. Jadi misalnya kita diajarin nih sama dosen kita Mas Bakti gitu kan, gimana cara gestur tubuh yang baik dan gimana cara kita ngomong sama orang lain. Jadi langsung kita praktekin gitu ya lewat SA ini. Dan masih banyak sih dengan ilmu-ilmu komunikasi yang diajarkan bisa kita terapin di Student Ambassador ini juga. Oke. Balik lagi nih kita ke SA. Aku mau tanya nih, kalian tuh masuk divisi apa dan kenapa kalian tertarik untuk masuk ke divisi itu? Oke, kalau aku awalnya itu aku daftarnya di divisi field. Jadi alasan aku untuk daftar di divisi field itu karena aku sebagai anak ilkom, karena aku merasa di field itu kita benar-benar bersinggungan sama orang banyak gitu kan. Jadi aku ngerasa oh ini kesempatan emas gitu kan buat melatih public speaking yang mana sejalan sama materi-materi yang diajarkan sama prodi ilmu komunikasi seperti itu. Kalau aku itu adalah awalnya itu daftar event karena aku suka banget ada di event dan Ilkom kan juga sering banget buat event ya teman-teman. Jadi menurut aku tuh masih satu jalur gitu sama SA. Dan aku tuh kenapa milih karena gitu aku suka event, aku suka ketemu banyak orang, aku suka merangkai suatu event juga gitu. Kalau Moza gimana tuh? Kalau aku field dan kebetulan sebenarnya aku baru masuk, jadi baru masuk di semester ini juga. Berarti ya? Jadi sebenarnya udah tertarik dari dulu, tapi baru ada kesempatannya sekarang. Aku tuh dari dulu emang udah tertarik nih, kayak tadi juga dibilangin sama Fadila, kayak kita kan pasti punya kesempatan banyak buat ketemu orang baru, terus juga kayak ketemu anak-anak atau teman-teman dari SMA yang lainnya, dan kita juga bisa explore, have fun, dan juga ya banyaklah kegiatan dan pengalaman yang bisa diambil dari field. Oke, aku mungkin ini nih, kegiatan kalian apa sih di masing-masing divisi itu nih ya? Kayak kegiatannya apa aja sih? Boleh mulai ujung? Oke, boleh. Jadi tadi kan aku bilang kalau misalnya aku tuh di awal pendaftaran tuh aku field, cuma sebenarnya pas di semester 2-nya aku tuh
daftar di admisi. Jadi bisa dibilang tuh aku lebih lamanya tuh di admisi. Jadi mungkin aku bisa menjelaskan pengalaman aku pas di admisi ya Iya, gitu. boleh, Jadi kalau misalnya di admisi tuh kita pengalaman beragam ya. Kegiatan ya. Oke, kalau kegiatan di admisi itu seru banget sih sebenarnya. Jadi di situ tuh kita datang ke admisi itu kan sistemnya kita datang ke kantor ya. Terus nanti di situ tuh kita kegiatannya itu antara input data calon mahasiswa dan juga kita itu mengenalkan secara langsung gitu loh kepada orang tua atau calon mahasiswa yang datang tuh, biasanya datang ke marketing buat nanya-nanya informasi seputar UPJ itu seperti apa, seperti itu kegiatannya. Mungkin kalau Kalistra gimana nih? Kalau aku juga sama sebenarnya kayak Fadila. Aku itu awalnya kan daftar event, tapi aku ternyata lebih banyak di fieldnya ya. Tapi kalau di event itu sendiri kegiatannya sama kayak LO. Biasanya kita kan ada kegiatan kampus visit dari SMA ini, kampus visit ke UPJ. Jadi tuh kita misalnya jadi LO, terus kita nemenin nih teman-teman dari SMA kelompok-kelompoknya buat kampus visit ke UPJ. Kita mengenalin nih, misalnya ada kantin, ada ruang broadcasting, ada lab DP, Teksip, dan mereka tuh suka excited sendiri gitu loh, kayak ternyata kalau di kampus tuh ada ini ya. Misalnya kan kita juga ada workshop kan. Jadi kalau misalnya kita workshop, kemarin itu aku ada di manajemen, kita juga belajar stock lab. Dia diajarin gimana cara stock lab, terus kayak mereka kayak nanti kita bakalan kayak gini ya kak, atau misalnya kalau ilmu komunikasi kita diajak ke lab broadcasting kayak gini, nanti dikasih tahu banyak hal gitu. Dia jadi kayak kayaknya aku cocok deh sama jurusan ini. Jadi tuh sekalian tuh mereka di sini tuh menimbang-nimbang lah apakah mereka cocok di jurusan ini atau tidak gitu. Seru banget ya, berarti interaksinya langsung ya. Kita langsung ajak ke sini gitu. Kalau tadi Kak Fadila tuh kan mungkin dalam ruangan gitu ya. Kalau kamu Moza gimana nih? Yang bener-bener terjun langsung. Kayak SMA-nya berenang. Jadi kalau di field itu kegiatannya ada 2 kategori. Jadi ada edufair atau kita presentasi nih ke teman-teman langsung di kelasnya ataupun di aula yang ada di sekolahnya mereka. Jadi kalau misalnya edufair itu biasanya acara yang diselenggarakan dari sekolahnya mereka, terus kita antara kita diundang atau kita mengajukan, nanti kita buka booth gitu, nanti kita sediain kayak brosur, terus juga atau flyer, ada merchandise lain kayak kipas, buku dan lain-lainnya. Juga ada beberapa kayak formulir juga kalau misalnya ada teman-teman yang langsung tertarik nih buat kayak setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman SA yang jaga di booth, misalnya mereka tertarik bisa langsung daftar di on the spot. Seru banget ya berarti ya. Seru banget. Oke, kan tadi di sini ada admisi, terus juga field dan event. Nah, ini tuh pasti punya tantangan beda-beda kan setiap divisinya. Nah, boleh nggak sih kasih tahu tantangan apa aja yang pernah dialami gitu ya. Dan juga kalau Moza, juga gimana kalian bisa nyimbangin waktu kalian sama kuliah? Jadi kalau aku yang tadi aku bilang kan baru masuk nih, jadi kayak masih masa-masa tantangannya sih, karena aku tuh turun ke field masih terhitung jari. Jadi mungkin aku juga masih masa-masa adaptasi juga sama alurnya, terus sama temen-temennya. Jadi kalau tantangan di field itu mungkin lebih ke nangkep interest temen-temen sih, karena kan kita yang kesana, jadi kita yang harus bener-bener kayak inisiatif nih, kayak kita persuasi ke mereka, kayak kita cerita tentang kampus kita dan juga pengalaman-pengalaman kita yang udah kita lewatin ya. Misalnya kan aku sekarang semester 3 ya kita ya, jadi aku ceritain aja gitu semester awal-awal gimana. Dan kalau misalnya buat waktu sih sebenarnya kalau di SA itu mereka fleksibel, masih terbuka untuk misalnya kita lagi ada kelas, itu juga nggak harus banget kita mengambil semua job yang diberikan. Jadi masih bisa disesuaikan, misalnya aku kelas itu hampir full, cuma paling free di Selasa dan Jumat, ya udah aku menyesuaikan dengan jadwal aku yang tersedia gitu. Betul. Kalau dari aku susahnya ya gimana tantangannya? Sebenarnya benar kata Moza, gimana kita tuh harus berusaha untuk interest ke mereka, mereka harus interest ke kita. Kadang-kadang tuh mereka kan kayak misalnya dari sekolahnya nih di Jakarta Barat atau misalnya di Jakarta Timur, tiba-tiba kesini kayak udah capek sendiri kan. Terus habis itu jadi aku harus ngebangun lagi nih semangat mereka untuk, kan kita harus kampus tour, kita harus jalan, kadang-kadang panas ya, jadi mereka yang suka kayak lu capek kayak gitu-gitu, tapi kita tuh harus yang tetap kayak
habis ini kita kesini loh, jadi kita gimana caranya tuh buat mereka tuh semangat lagi, terus ngejelasinnya juga harus bener kan, jangan ngasih misinformasi juga ke mereka. Paling itu sih. Dan kalau untuk time managementnya bener kata Moza, kita tuh di SA itu sangat fleksibel, kita bisa ngambil kapan aja kalau kita mau. Kalau kita ditawarin tapi kita nggak bisa, itu kita juga bisa nolak. Jadi nggak yang kayak harus tiap minggu gitu juga enggak. Gitu ya. Kalau dari admisi gimana nih Kak Fadilah nih? Yang lebih Wow ya. Admisi tantangannya itu ada, cuma mungkin nggak terjun langsung. nggak terjun langsung gitu kan. Kalau tantangannya mungkin ini kan lebih bersifat interpersonal gitu ya, karena kita ngomongnya nggak ke banyak orang tapi ke orang tua ataupun ke calon mahasiswa gitu. Jadi kalau nggak ngomongnya itu berdua, bertiga lah paling banyak gitu kan. Jadi kalau tantangan itu gimana caranya kita bisa nyampein informasi tuh dengan sejelas-jelasnya, sedetail. Jadi jangan sampai si orang tua ini tuh misinformasi gitu kan. Apalagi kita nyampein nyampein informasi itu secara setengah-setengah dan nggak jelas, nggak pasti gitu. Jadi tantangannya itu sih lebih ke gimana caranya kita bisa ngomong secara interpersonal sama orang tua itu seperti apa. Orang tua ke calon mahasiswa pasti beda kan. Jadi harus bisa beradaptasi, nempatin gitu. Terus kalau misalnya untuk time managementnya itu sama, karena di situ juga fleksibel banget pokoknya. Kalau misalnya kita lagi bisa datang, ya udah datang. Kalau misalnya hari itu nggak bisa, nanti ada teman lain juga yang bakal mengisi seperti itu. Oh gitu ya. Wah tadi kayak seru-seru banget ya kegiatannya berarti ya. Aku mau tanya juga nih, kayak gimana? Apa sih pengalaman berharga kalian selama jadi SA? Dari siapa? Bebas ayo. Boleh Lisa. Oke. Sebagai event. Pengalaman berharganya itu suka banget ketemu orang-orang baru, terus suka banget juga kayak ngejelasin, dan kadang-kadang kita juga ketemu nih sama guru-guru yang nganterin mereka. Jadi kita bisa kayak kadang-kadang kita dikasih motivasi sendiri sama gurunya, kayak semangat belajarnya. Jadi kayak pengalaman berharga itu paling itu sih. Dan kadang-kadang kita juga ada sesuatu hal yang dari luar, maksudnya kayak kita nggak tahu akan ada hal itu, misalnya datang bis kecepatan, terus kayak rundown-nya kan harus kita majuin ya, sedangkan udah ada rundown pastinya, jadi kita harus bisa cepet nih ngendaliin situasinya. Jadi itu sih seru banget. Seru banget nih. Yang lain gimana nih teman-teman? Oke. Pengalaman berharga yang aku ambil itu karena kebetulan aku di admisi itu semester 2, dan semester 2 itu bertepatan sama mata kuliah di Ilkom tuh komunikasi interpersonal. Jadi menurut aku pas aku belajar itu tuh kayak bisa relate, bisa masuk banget gitu kan. Akhirnya aku bisa langsung terapin juga pas aku ngejelasin ke calon orang tua atau calon maba juga yang mau daftar gitu kan. Jadi gimana caranya kita tuh bisa bikin mereka interest juga pastinya ke kita gitu loh, karena apalagi yang kita ngomongin tuh panjang lebar banget gitu kan. Jadi gimana mereka tuh bisa nangkep dengan mudah, dengan bahasa yang mudah dipahami dan efektif juga. Paling itu sih pengalaman berharganya. Gimana nih Kak Moza? Kalau aku paling edufair sih. Edufair tuh paling bagian seru menurut aku kalau di field ya, karena kayak kalian bukan kalian. Jadi kita tuh sebagai SA itu kayak disamperin gitu kan sama anak-anaknya. Jadi kadang-kadang tuh komunikasinya, pembahasannya tuh udah langsung personal. Mereka yang ngomong kayak, "Kak, aku tuh anaknya psikologi banget." Psikologi banget. Jadi kayak gimana ya psikologi banget tuh ya? Ngobrolnya tuh bisa langsung personal ya, kayak, "Oh, kalian sukanya psikologi ya? Berarti kalau di OPJ tuh seru banget karena kita psikologi gini." Jadi kayak komunikasinya tuh lebih seru. Dan ada satu kejadian juga di SA tuh, aku baru pertama banget turun, terus aku curhat sama SA senior yang ada di sana bareng sama aku. Terus dia kayak, "Oh yaudah nih, kamu presentasi di kelas sendiri langsung." langsung kayak, "Wow, oke." Jadi langsung dijerumusin gak bakal bisa ya sih, harus dijerumusin dulu gitu. Itu seru banget sih guys kalau di SA ini. Berarti kayak seru banget ya jadi SA ya. Jadi pengen ikut sih aku. Mau gak Kak? Boleh. Kita habis ini kali ya. Langsung. Oke, berarti jadi student ambassador itu ternyata nggak cuma wakilin kampus aja ya berarti ya. Kayak gimana kita juga bisa belajar terus berkembang dari setiap tantangan dan juga kesempatan yang datang ke kaliannya gitu. Ya apalagi tadi kan aku denger ya kayak yang tadi dari Kak Fadila bilang, kayak mereka dia tuh langsung belajar untuk bekerja secara profesional gitu loh. Kayak aku pengen coba sih, itu seru ya kayaknya ya. Berarti dari SA ini kalian juga dapat pelajaran hidup yang berharga banget tentunya ya. Wah seru banget. Mungkin segitu aja obrolan kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini ya. Sampai jumpa. Bye.